orangnya nggak datang. Udah waktunya anak muda yang berkarya. Udah yang berkarya. Orang tua tuh. Apa lu Kenapa? Ya dulu gua dikerjain mulu sama tuh orang. Berkarya lu. Itu berkarya tuh tahu nggak lu? Nama sebuah Partai. Ya. Jangan berkarya. Jadi siapa yang Oh, bukan kalah saya gitu. Oke ya. Oke. Gimana? Ini malam. Apa tuh? Ini malam di channel Pacar Tumpah mau ngomongin soal petis. Lu kan petis? Oh itu apa namanya? Sambal. Petis soal lu ini petis mah. Itu petis gila. Petis kan yang dari Surabaya. Enggak. Sambal petis. Gua belum bikin. Belum. Oh. Kagak kompromi ya ini. Ya apaan ya? Vodka. Nih arbal. Jadi Ini Arba, ini Jibal. astaga. Ini lama-lama iya. Makin kreatif aja otaknya. Gua tadi lagi ngerokok, kenapa ngerokok lagi ya? Kenapa lagi kita? Lu tau gak sih petis itu apa petis? Yang soal orientasi apa? Itu dari terasi kan? Hah? Dari terasi. Aduh, yang dari terasi. Yang ini loh, yang kalau orang punya minat tertentu terhadap anatomi. Kadang kan bau lawan terasi, jenis. Pak. Kadang kan bau terasi. Yang mana yang buat terasi? Lawan petis. Oh. Lawan petis putrasi. Petis. Petis. Oh, petis. Iya yang lu tau gak sih yang soal orientasi? SpongeBob ya? Yang ada di SpongeBob. Wah, itu gua nggak tahu. Krabby Patties. Ya. Wah. Yo, bukan itu. Belum bikin itu, jangan dulu main kayak gitu lah dong. Gitu, gua mau ngomongin soal tadi petis tadi. Lu tahu nggak? Nih kenalin dulu ya. Ini namanya debut. Ya, kalau nggak salah debut ya. Iya. Benar, debut. Tulang semut. Debut itu singkatan dari doyan Ngebut. doyan jemput. Iya, debut jemput. Doyan ribut. Kamu nak tahu kan makanya? Belum, Pak. Tauran juga, Bro. Udah lama, Bro. Bud, lo aktivitas lu sehari-hari apa, Bud? Sekarang gua jualan sih. Jualan. Jualan. Jualan diri. BO, open Oh, BO. BO. Enggak, gua jual kopi botolan sekarang. Oh, kopi botolan. Istilahnya kopi partisan gitu. Benar. Atau Ya bisa. Bisa ya? Bisa. kopi botolan yang difermentasi itu bukan nih. Itu asik juga tuh. Oh, gua belum nyoba. Wow, Iya. kemarin. Ntar kita omongin Bagus baru. tuh, Ben. Iya, boleh. Selain ada debut, ada juga Aden. Ya, game namanya Aden kan? Aden itu singkatan nggak sih? Aden singkatan. Ada lagi apa? Ada lagi. Ada gua lagi mikir dulu, Pak. Aden. Mikir. Anak dancer, anak dancer. Big Den, Pak. Ya Anak Aden. break den. Anak sampel dulu ya. Anak dendeng. Jadi kamu ada R di depannya. Ya. Namanya ada R-nya kali. Ada R-nya. Sebenarnya Oh, tuh- Raden. Raden. Oh, asli lu Raden nama lu depannya. Nggak tahu sih. Dari dulu belum tahu artinya. Gue curiga sih nama panjangnya Sarden sih. Oh, Karel. Sarden kalengan. Ada kalian. Jangan-jangan dulu keluar dari kaleng. Dari kaleng ya, lahir dari kaleng ya, bukan dari batu. Gua lahir tuh kalau pas nyokap gua Pas imsak. ini nyuci piring. Nyuci Terus piring. ada batu goyang-goyang. Oke. Goyang-goyang. Itu namanya Prasakti lu. Batu goyang-goyang diketok. Ketok pakai panci. Tek, belah sama iya Aden. Aden. Gitu ya. Lucu. Boleh kita ketawain nih gini. Tangan guys. Nah di belakang ada Agoy, di belakang lu ada Agoy. Goy, sapa dulu Goy. Halo Oke. masyarakat. Ya, halo masyarakat. Halo umat sedunia gitu dong. Kita kan sekte baru ya. Optimis ya Om ya. Optimis. Nah, soal fetis tadi, apa yang lo tahu dari fetis itu? Bud, ada yang lo tahu nggak soal fetis? Fetis itu adalah bagian badan Penyanyi. Hah? Penyanyi kan? Fetis pera itu. Jangan dulu plesetan. Jangan dulu plesetan. Udah nggak muksin ya? Jangan dulu plesetan. Iya, iya. Saya belum bikin. Oh iya, lo belum bikin setan ya. Jangan dulu. Fetis, lo tahu nggak Bud? Tahu nggak, Goy? Fetis, bukan fetis nih, fetis. bagian badan yang apa ya? Itu lantas bagian Fetis. badan.
Coba buka deh, tahu, ah. browsing dulu di Google apa itu fetish. Coba browsing di Google dong. Fetish itu penyimpangan seksual menurut gua. Penyimpangan seksual Coba gimana? gimana? Misalnya kan kalau ada hasrat itu antara kelamin dan kelamin. Heeh. Ini dia bisa ngeliat benda mati juga punya hasrat. Oh, benar. Oh, nggak melulu ke Kata halo dokter. Iya deh ngeband di Halo Dokter. Terima kasih Halo Dokter. Udah membuat teman saya jadi berpengetahuan. Tapi ke bagian tubuh yang lain juga kadang atau enggak ke perilaku juga. Perilaku, ya. Kadang gua bakal sange nih kalau dia pakai baju apa. Atau gua ngeliat toketnya atau gua ngeliat paha, kaki, hidung. Itu ke anatomi. Tapi kalau anatomi. ke fashion juga enggak. bisa kan? Bisa. Dia pakai baju ketat atau enggak pakai linjer. Pakai seragam juga pakai bisa, seragam. ya. Kadang yang gua Ilmu banget. Ada. kadang pakai gitu. Gaya batin nih. Gua suka sama Ada yang juga nih teman gua fetisnya ngeliat cewek berkerudung. Maaf nih. oh ada yang Ada gitu kan. Iya. Dia penasaran kali ya. Asli penasaran. Cobain. kalau yang Coba-coba. itu temen gue ada yang fetishnya sama yang berdaster. Makanya dia kalau pas ada demo berjilid-jilid tuh banyak yang berdaster tuh, Berdaster. dia kan tuh yang dasternya putih-putih tuh, dia ada di situ tuh. Oh mantap. Sama teman gua tadi berarti. Temen lu juga gitu? Hijab soalnya. Dasar lo. Nah, gua langsung kerucutin aja ya. Jadi gini pacarku semua ya. Lu sendiri punya fetish nggak sih? Enggak, gua mau nanya fetish lo apa? Fetish lo apa? Gua langsung tembak aja nggak pakai lama-lama udah. Kalau misal lu udah punya pacar belum? Udah. Sama pacar lu itu ada fetish lu nggak di dia? Ada. Apa? Berupa apa itu? Mata. Wih, mantap. Pakai gua. Paling Pacar lu bukan gergaji kan? Oh, bukan. Kalau gergaji Mata berarti kayak gaji. Cuma tabur ya. Tajam. Mata guys. Aduh kasihan aja si Har gua jual si Har. Ada juga. Oh iya. Lu enggak model mata kayak gimana dulu nih? Matanya kayak Nana. Gue lebih ke Asia sih. Asia tuh emang. Berarti lu kalau Japanese. Japanese. Ini kan isu yang zaman sekarang kan isu akhir zaman ya. Ya. Kalau ngeliat Dajjal dia nggak kabur. Ngeliatin dulu. Anjing. Doi satu. Oke, dia ke mata nih, Mata, mata ceweknya. Nah, kalau lu Den, lu udah punya pacar belum, Den? Apaan tuh pacaran mata tiang listrik? Fleksibel sih kalau masalah pacar kita mah. Kalau lu fleksibel. Oke. Jadi gua kirain gitu. Bisa banget. Oh, lu bisa pacaran sama kipas angin, dispenser gitu sama kompor. Oke, keren juga nih. Selama ini mah pacaran sama tangan kiri. Iya, dia pernah bilang sama gue. Sama tangan kanan. Gue butuh kehangatan. Kanan. Kompor. Badan kiri kebot. Enggak, lu punya pacar enggak? Atau lu langsung gue tembak aja? Fetish lu ke cewek apa? Lebih ini sih kalau fetish cewek tuh lebih ke berduaan. Berduaan. Gue juga Gue juga Semua orang punya kalau fetish tertentu semua orang punya. Lu nggak mau nyebutin namanya? Enggak. Masukin Berduaan maksud gue berduaan. Lu nggak bisa kalau udah berduaan. Fetish gue kalau berduaan. Kagak, ini maksudnya kalau misalnya lu lagi nggak berduaan. Iya. Lu ngeliat orang lain nih, Oh, ngeliat orang lain. lihat lawan jenis lu lah ya. Iya, yang ini bukan cewek juga gitu. Dan sini dikit ya. Biar Lebih lu ngerti nih gue sampai lu. Kalau fetish gue lebih umum sih om. Ah, lebih umum. Lihat Neki. Kok lu panggil gua Om sih? Emang gua Oma? Oke. Oma Irama. Lebih ke ini sih. Ya itu kan Oh, cepat. kalau toket kan naluri ya. Iya. Ada kecil kita sudah diperkenalkan. Perkenalan puting, Ah. ya. Berisi ASI, Iya. ya kan? Kalau fetish tertentu gue kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak. Berarti Lebih ke kalau lu suka sama cewek, cenderung sama yang ukuran berarti. ukuran. Big boobs. Big boob. Gue kalau lihat situs-situs yang positif, Iya, iya. yang Positif banget. genre paling atas gue itu big boob. Paling atas. Paling tuh. atas big boob. Penyumbang kata di mesin pencarian dia. Big Boom itu dia nih salah satunya. Dalam sehari berapa kali klik tuh ya? Tapi gini loh. Dia penyumbang devisa. Kayaknya dia. Iya. Penyumbang XX gitu ya. Aktum. Orang Kominfo bisa tahu itu website bokep dari mana? Kalau nggak ditonton dulu.
Oke. Gimana? Itu mah materinya si Kiki. Iya. Materi malam ini soal Semoga tidak nonton. Ini materi bisa naik. Oke, lu soal mata. Apa sih yang menarik dari matanya cewek lu? Anjir, apaan ya? Enggak, nih mata atas kan, bukan mata kaki. Oh iya. Kali gitu, mata Gila, kaki. mata kaki. Bahasa juga. Lihat itu Mata tadi lagi. ikan. Mata ikan. Anjing. Apa matanya ke Asia tadi gitu, Ya, biasa. Oriental. Apa? Ada kecenderungan nggak orang yang punya fetish ke mata cewek yang Oriental terus nonton bokepnya jaf gitu? Ada kecenderungan gitu? Ada sih, Pak. Pasti ada. Lu juga begitu jangan? Anjir, lagi kena. ada nggak deh masih iya iya nggak sih gitu nggak? Iya lah pasti. Waduh. Kawan. Langsung jos aja gitu. Enggak, kalau lu sendiri kan Emang ini bisa satu dulu ntar aja. Gua nanya ke lu nanti. kalau sekarang gue jawab, kalau kemarin kan beda. Kalau gua, Ya, gua kalau ke badan, ke badan, kumisnya ya. lebih ke ketek sih gua. Ketek. Heeh. Wow. Karena kan ketek jarang nih ya kan. Kayaknya lu pemuda yang hidup di era-era Eva Arnas gitu. Oh, ya anjing. Tapi gua juga sama ketek. Kok lu bisa ikut-ikutan? Nggak tahu kenapa. Ditanya Sama juga gua belum gara-gara sama. gua gara-gara ngeledekin temen gua dulu. Oh, awalnya. Apaan lu sange ngeliatin ketek? Enaknya. Atau jadi penasaran kan dari ketek kan ke bawah mau jalan gitu kan. Oke, kalau Senti lah ya. kalau kalau kata peribahasa dari mata turun ke hati, Iya. kalau lu dari ketek turun ke Meki. Langsung aja. lantai. Oh, lu juga sama. Sama ketek. Lebih ke baunya apa rimbunnya? Enggak ngerti gua Nggak juga. ngerti, Nggak Gua ngerti. Gua lebih ke agak sedikit. Ada bentuknya kayak gimana bentuk kalau dilipat? Kalau dilipat kayak gimana bentuknya? Kan beda-beda. Gua nggak bisa bayangin Ini deh. baju dibuat dilipat gimana sih? Enggak, ketek kan suka gini nih. Kan kalau gini beda bentuknya. Kadang Pas kan gimana kalau sebenarnya? cewek yang bisa ngejaga keteknya, yang lain juga dijaga kali ya. Oh benar. Oh, gila. Tapi awalnya sih filosofis dari kaki. banget. Soalnya awalnya gue dari kaki dulu. Dari kaki. Kalau cewek gue dari kaki. Kalau cewek kakinya bersih, putih, berarti mukanya nggak putih bohongan. Kalau ada knalpot bukan knalpot Itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Itu asal jangan kayak gua aja. Babak. Kan iya kan nggak melulu ke Seks juga. soal seks ya. Iya, nggak soal seks juga. Iya. Justru ini penting edukasi. Edukasi. Parah. Edukasi bener. Ini arahnya sih ke sana gitu. Walaupun ugal-ugalan juga kata-kata yang gitu. Mulut lu ugal-ugalan. Ya kita mah jujur aja sama bacot kita Pak. Iya, emang nggak di sekolahin bacotnya ya. Tapi kadang yang di sekolahin juga bacotnya Lebih bagus. Kalau gue yang gue sekolahin motor gue. Kirain BPKB-nya doang. Pak. Iya. Oh, BPKB. Iya. Nah, itu soal fetish tadi. Berarti kalau BPKB anaknya 2. BPKB anaknya 2. Kok bisa 2? Kan KB. Oh, iya. Siap. Nahan Asyik, Oke, asyik. masuk itu. Asyik. Boleh. Kayak Masuk tawa ya. sekali. Nah, kalau lu Den, jadi mungkin lu tahu ya, ada belakangan di media sosial Iya. rame tweetan soal apa? Enggak tweetan aja sih, tweet ya bentuknya ya. Gue pernah baca Gua nggak tweet. ngerti Iya, jam yang- udah nggak main Twitter. Cerita-cerita gitu. Iya, yang itu biasanya ngangkat kasus orang-orang yang cowok-cowok sih banyak kan, yang manipulator gitu loh. Yang seneng banget seneng banget ngebohongin cewek cuma tujuannya jelas tuh, cuma biar dapat kepuasan. Mekinya. Dapat meki kepuasan lah. Bungkus. Mas, kalau gue sering ngeliat, banyak juga yang kayak gitu kayak jadi artinya cewek menjadi korban dengan alasan yang lain, intinya cewek jadi korban. Nah, emang yang punya nafsu cowok doang apa gimana sih? Enggak, Kenapa cewek selalu jadi mental korban sih? Nah makanya ini kan sebenarnya kayak semacam ada pengkondisian nggak sih? Enggak sih? Atau gimana menurut lu? Menurut gua sih mindset, budaya mindset. Mindset. Kalau cowok cuman cewek doang yang jadi korban. Padahal cowok juga ada yang nggak mau tapi dipaksa. Kalau cowok dikorbaninnya bukan masalah rancangan Pak, tapi masalah perasaan. Iya. Curcol. Kan nggak etis juga ketika nanti ya oke ceweknya dipakai nih sama cowok tuh. Itu kopi gua.
Oh iya, emang iya. Lah, Ya udahlah, nggak apa-apa, emang udah. iya, udah. Oh enggak, gue juga mau ngopi soalnya. Gua kudeta. Yo. Guys, ngopi dulu biar. Dari tadi kau minum itu ya? ya. Kita juga minum itu. Ya ini cara gue mengklaim aja. Bukan itu memotong omongan gue, jadi gue lupa Hmm. tadi ngomong apa. Bisa. Itu sih Pak. Iya gue kan pernah baca deh harus buat trade ngomongin salah satu sosok cowok nih yang fotonya juga diekspos. Iya. Siapa tuh Pak? Tukang kopi ya? Hah? Tukang kopi ya? Wah, kayaknya tukang kentut deh. Tukang kentut, soalnya banyak ngobrol kentut. Dan Tukang baca puisi gitu. kabarnya, iya ada kecenderungan gitu. Kenapa ya? Gitu. Kabarnya dia malah apa sih udah banyak korbannya. Korbannya tentu lawan jenis gitu. Tapi nggak melulu juga soal korban. Tapi lu udah ketemu orangnya belum, ngobrol sama itu cowoknya? Nah lu udah belum? Ah, Udah. coba kisi-kisi dong. Kayaknya orangnya gua tahu nih. Gue nggak tahu. Coba gue baca aja pas tahu informasi. Oh, nah yang arah mau gue tanyain, apakah Bentar dulu. Ini orangnya yang jaga kopi, terus pada baca puisi, terus dia mabok, terus dia mabok. Enggak perlu dikerucutin. Bener ya? ya coba. Orangnya kemarin curhat sama gua. Curhat teman lu. Nah, Itu perlu sebut nama nggak nih? gua lupa namanya. Iya, Cuma siapa? di Instagramnya tuh namanya kayak dibalikin gitu ya. Anagram gitu. Anagram gitu ya. Itu Iya. gua tahu pelaku perempuannya juga. Yang menyebarkannya siapa? Wah, berarti kita bisa dapat gosip nih dari sini. Bahan gosip bagus. Jadi, Lah, iya sama gua soalnya. ada hubungannya sama lu? Sama dia, sama teman gua juga yang itu, yang kemarin duduk di sebelah sini. Oh, lu anak-anak. Enggak. Oh, enggak. Dia cuman minta tolong dengan kondisi dia ngerasa dijelek-jelekin segala macam dengan kejadian-kejadian yang udah sampai gue bilang kan kejadian yang kayak gini bukan sekali 2 kali Pak. Terus gue pelajarin tuh semua kejadian dari mulai ada kasus-kasus yang Dari tahun berapa tuh lu kolektif. pelajarin kejadian kayak gitu? Nggak, setahun 2 tahun yang lalu. Oke. Yang kolektif, ngomongin kolektif juga kejadian kan, kolektif pang di Jakarta dan anarko-anarkoan segala macam gitu. Ujungnya mereka ribut sama teman-teman yang di garis keras wanita, permasalahan kekerasan seksual dan segala macam. Pas gue lihat, gue baca semuanya gitu. Ini kejadian-kejadian yang udah dan akhirnya diangkat. Ternyata kalau gue mengambil titik tengahnya, cowoknya salah, ceweknya juga salah. Cowoknya salah di mana, ceweknya salah di mana kalau lu? Cowoknya salah, dia memanfaatkan situasi memang. Tapi kesalahan di perempuannya juga ada Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin salah, dua-duanya salah, dua-duanya benar. Kalau misalnya pengen sesuatu itu selesai, ketika hari itu selesaikan, jangan diumbar ke orang lain. Jadi Itu masalah lah pribadi itu. loh. Ini masalah sakit hati ternyata. Oh, dibalik itu masalah sakit hati. Artinya sebenarnya rela-rela aja tuh, Cek. Sekarang gini Pak, Suka sama suka sebenarnya awalnya gini, gitu. kalau misalnya nggak Gimana? suka sama suka, kenapa berkali-kali? Oh, kenapa berulang ya kejadian? Berulang. Sama kayak kasus yang sekarang ini. Ya sekarang Dangdut. Ini gimana? Iya, dangdut. Lu baca berita ya? Baca berita. Gimana? Sempat katanya udah 3 hari dipakai di bawah. Siapa yang di bawah? Si remaja ini. Remaja ini cowok. Remaja ini cowok dibawa ke pedangdut. Di dua. Oke. Dan di 3 tempat baru ngelaporin pas tempat terakhir. Kenapa harus tempat terakhir ngelaporinnya? Oke. Pak, sekarang gini aja. Masa iya nggak nikmatin? Masa iya. Oh gitu. Ini bukannya pembelaan ya. Gua nggak cuma membenarkan ada kejadian itu dan segala macam. Tuh. Terus penyimpangannya. Berusaha objektif. Tapi memang kenyataannya kayak gitu Pak, kayak gini. Banyak di antara teman-teman. Ini kita bilang teman-teman semuanya. Sebentar, gua potong. Jangan-jangan motifnya publisitas. Bisa jadi. Iya nggak? Bisa nggak, Bu? Cari eksistensi boleh. Iya, ya latarnya eksistensi. Tapi publisitas seseorang sekarang kan akan lebih mudah kalau dia semacam membuat aib tertentu. Iya betul. Misalnya ya gitu. Atau aib yang seharusnya bukan aib gitu, terus digoreng gitu kan. Iya. Yang namanya ini gitu. Bisa jadi motifnya Kadang publisitas. Kita lucu sih ngeliat kejadian-kejadian kayak gitu. Ada yang kejadiannya sudah bertahun-tahun baru dikabarin beberapa tahun kemudian.
ternyata perihal sakit hati dan segala macam. Terus sekarang teman-teman dimanapun berada di media sosial, ketika wanita yang berbicara dengan menjadi korban gitu, semua berteriak untuk ambil empati dan simpati. Simpati juga diambil. Simpatinya juga diambil. Mentari. Jangan lagi kepala setan. Emang anjing. Kita udah susah payah masukin jalur ini. Cepet ini jadi di luar konteks loh. Itu bahas yang lain anjing. Tapi emang bener sih Pak. Kadang juga ada ngomongin fetis tuh, balik lagi ke fetis kan. Mungkin karena fetisnya enggak sih? fetisnya kali pengennya yang satu digombalin, seneng digombalin, yang satu senengnya bondage gitu kan. Anjing, oke gimana? Enggak, kalau menurut gua ada juga barangkali Berarti batu, pasir, air. bukan barangkali, maksudnya barang dari sungai. Aduh. Udah nggak muksin udah. Gini. Berat banget nih Iya, dulu. itu dulu. Udah masih apa jalan nih? Nih gak, jadi barangkali menurut gua nih ya, ini menurut gua fetish dia adalah ketika dia menjadi pergunjingan banyak orang. Itu fetish juga nggak sih? Stres Pak orang ya. Oh lu ya, dia yang udah pernah ngobrol sama orang. Iya, orangnya ngobrol, gue bilang, lu nggak bisa membenarkan diri lu juga. Gue bilang, lu ketemuin orangnya, lu mediasi, lu ngobrol, lu sampai kapan lu kalau nggak mediasi dan lu nggak nongol, dan lu jangan melakukan pembenaran, pembelaan segala macam, lu ketemuin, lu mediasi, panggil bantuan hukum segala macam, selesaikan. Iya. Secara dewasa atau secara kemanusiaan. Secara kemanusiaan lah. Jadi nggak humanis nih teman-teman semua di media sosial di mana-mana gitu. Kalau humanis, wah, Hupahit gimana? Ya. Tapi predator ya, istilahnya predator atau Iya. manipulator sih istilahnya. Gua bingung Pak ngeliat kondisi yang seperti ini. Dia bilangnya kan predator dan segala macam. Tuduhannya kan gitu. Tuduhannya. Oke. Kalau sebenarnya perempuan yang predator gimana? Ya. Gini kan gue belum. Itu kan yang tersangkanya adalah laki-laki. Ternyata predatornya adalah orang yang disakiti itu, dan akhirnya dia membuat cerita lalu mengumpulkan korban-korban lainnya dengan mengumpulkan rasa sakit hati, dan pada akhirnya terhimpun banyak, terus dia minta bantuan ke yang lain segala macam gitu. Nah kalau misalnya secara hukum yang salah siapa Pak? Kayak gini nih guys, apa namanya, agak sulit juga kita ngomongin apanya tuh, sisi objektifnya ya, karena kadang-kadang bias gender juga nih, karena dia nggak sih, entah apa jangan-jangan mentang-mentang lu cowok, Cewek, atau kan mentang-mentang lu cowok lu bisa begitu sama cewek, terus mentang-mentang lu cewek lu bisa jadi korban mulu. Padahal kalau misalnya kita bahas lagi nanti ke arah feminis dan segala macam gitu, lu jangan pernah mau jadi korban, dan jangan pernah jadi mental korban. Ketika lu ada masalah seperti itu, hari itu ketika ada kejadian lu tolak, lu lawan. Gua nggak mau, Udah. walaupun udah terbuka. Kalau bilang nggak mau dari awal Pak. Kalau terbuka bukan nggak mau ya. Kalau misalnya bilang nggak terima sejak awal. Terbuka pikirannya nih, harus terbuka pikirannya. Sejak awal, ketika ada kejadian itu, lu marahin, lu omelin, lu. Nah, case-nya kayak yang biduan yang tadi lu baca ceritanya gimana itu ya? Iya. Yang si laki kan yang jadi remaja. Biduannya udah orang dewasa. Iya. Nah, ya itu. Soalnya kan semua terjadi itu, kejahatan terjadi karena ada, bukan karena niat. Iya betul. Karena ada kesempatan. Lu gue curiga Victor gara-gara rokok ini. Masuk dong. Kemarin kayaknya lu gak gitu ngocinya deh. Habis Pak. Jangan pengen minum. Tolong Oh, lu- ya. Serat, iya. Udah lu kasih autan belum? Softtek om. Tebusan softtek. Iya. Bingung. Nggak pengaruh nggak sih, kadang-kadang ada juga analisa-analisa ya orang-orang yang punya pengetahuan khusus, atau sebut saja para ahli bilang itu karena konsumsi A, konsumsi B, karena dia mengkonsumsi sesuatu. Ya kan ngomong siapa juga gimana orangnya Pak. Gimana orangnya? sendiri sih. Misalnya kayak ini deh, kayak kasusnya kayak kerokok dah.
orang yang suka merokok ada tuduhannya itu disebut sama beberapa kalangan, terutama yang mereka golongan anti rokok itu yang benci. Itu biasanya gue sisa ya ngomongnya. Ini katanya orang yang suka merokok itu diranjang lemah. Katanya. Begitu kata mereka. Dan yang dipakai ya hasil penelitian dari luar kan, yang gitu juga nggak tahu kan begitu. Iya emang benar ya Pak? Gue tanya aja. Iya apa iya gitu Bu? Katanya. Tapi lu lemah nggak diranjang? Selama ini sih. Lu kan perokok juga kan? Pak, aktif banget Pak. Diranjang aktif. Aktif ngapain lu diranjang? Rokoknya. Oh ngerokoknya. Ngerokok. Oh kamu suka ngerokok diranjang? Gimana? Tetep ranjang aja gitu. Lu sepakat gak sih sama tuduhan-tuduhan kayak gitu? Faktor konsumsi katanya mempengaruhi fetis, mempengaruhi misalnya kayak lu suka nonton bokep. Ya nggak gua doang, Oh, ya. Misal lu deh. Oke, misal lu ya, lu suka nonton bokep. Bokep lu jam gitu. Masih gua ke atas ngomongnya. Balik lagi ke medis ya, yang tadi skip aja ya. Apa tuh yang mana? Apaan kan balik lagi ke Ya. Mengalihkan dulu. Yang ya lu kan suka nonton misalnya. Itu pengaruh nggak sih ke orientasi lu? fantasi kali ya. Ke fantasi. Fantasi. Kalau lu ke fantasi ya. Karena kan lu ngelihat visual, jatuhnya masih pasti ke otak gitu. Iya. Pasti jadi jatuhnya pasti fantasi. Oke. Dan memang sering-sering kali gue dengar juga orang kalau ke lawan jenis ya, teman-teman gue terutama itu suka lawan jenisnya bagian depan, terbalik sebaliknya lalu gue justru bagian belakang. Oh buti. Buti. Enggak malah. Apanya tuh? Gue suka bagian ini. Oh wow. Pastilah itu sini tengkuk sini nih. Punggung, pokoknya dari tengkuk sini ke ini. Wah. Gitu. Aja. Nggak perlu lah, nggak perlu. Besok-besok jangan ngomongin Iya. dia. Enggak lu juga. Kalau dia Gue nggak munggungin kan, gue munggungin lu. Jadi intinya faktor konsumsi nggak ngaruh ya menurut gue. Enggak ya, tergantung si orangnya juga ya. Lu boy, lu suka konsumsi apa ya kalau tontonan? Japan. Kenapa lu bisa fetis lu ke ketek lawan jenis? Gak tahu. Lah kok Gara-gara nonton ini ya. tuh kan tontonan juga kan? Iya, gara-gara tontonan Iya sih. Jepang, Gara-gara Jepang apa gitu. yang kita terima sebenarnya konsumsi kan apa yang Iya, kita suka. apa yang masuk. Pikiran lo, Pikiran, apa oke. yang masuk ke mulut lo, hal-hal kayak gitu lu sepakat gak? Kalau itu sepakat sih. Karena menjalan kalau kayak gitu. Oke. Orang nggak akan tahu gaya-gaya kalau kita nggak lihat atau kalau dikasih tahu. Iya, Ini lebih iya. enak nih. Ini Gaya itu sebenarnya menurut gua naluri ya sih. Ultraman. Ultraman Pak. Ultraman gaya. Ya, iya. Jam puluhan gitu. Dasar. Komedi. Komedi terus. Komedi terus. Terus Nah kalau itu si yang tadi disebut predator dia fetis apa ya Pak? wah itu dia gue sebenarnya. Sebenarnya. Gue ngelihat gue kalau gue kalau dia disuruh nebak-nebak ya, disuruh nebak-nebak bisa. Atau sebenarnya si korbannya yang fetis ke predator? Wah, bisa sebaliknya. bisa jadi. Mana tuh? Gimana tuh? Dia sangat berhasrat gitu. Ada sih, ada ibaratnya sih. nih. Bener. Dia tahu nih si korbannya, gue sempat baca lah dikit tuh banyak banget itu, banyak banget. Oh trennya banyak banyak. banget kan. Ngikutin. Akhirnya kebuka juga kan, gue ngepoin juga. Dasar. Terus tiba-tiba ada mantannya, ada siapa ya kan, korban-korbannya banyak banget gitu. Terus sampai ke satu komunitas di Jakarta ya, yang pernah ada kejadian komunitas di Jakarta juga tuh. Gue pelajarin kan, oke, cowoknya salah juga nih, ngaco nih. Terus Ngaco juga cowoknya. Iya, cowoknya ngaco. Oh ngaco nih orang nggak ini nih main telan mentah-mentah aja. Nggak taunya korbannya juga. Si ngeliat korbannya, nah ini tinggal bareng nih lama nih. Terus kenapa nggak dari awal aja lu? Pernah tinggal bareng lama. Oke. Tinggal bareng nih, satu kosan. Sudah satu kosan, nggak mungkin kan sehari 2 hari gitu kan. Nggak ngapa-ngapain Pak. Kalau udah lama, terus-terusan, oh ini mah ada unsur sakit hati nih, kenapa nih? Iya. Nah, itu gue ngeliat bahasan yang kayak gitu, ada unsur sakit hati dan pada akhirnya nyari perhatian ke banyak orang, diminta dibelain sama orang banyak gitu kan.
Padahal ini lu menduga itu playing victim aja. Ya, entah Victim. yang satu juga Ini dugaan ya masih ya. Dugaan, masih Dugaan. bener. soalnya gini, yang cowoknya juga merasa jadi korban, yang ceweknya juga merasa jadi korban. Padahal kalau dua-duanya jadi korban, lapor aja. Nanti di meja peradilan selesaikannya. Kenapa nggak kayak gitu? Kan kita negara hukum, Pak. Iya, iya. Tapi kalau lu sendiri terbuka nggak sih sama cewek lu? Maksudnya bukan bugil ya, bukan maksudnya. Udah langsung ngelokin tuh. Terbuka nggak sama cewek lu bahwa lu tau nggak fetish gue tuh sama mata lu? Gue terbuka. Terbuka. Gue selalu terbuka. Terus gimana? Lu cara ngomong itu? Ada yang nggak berani juga. Ada, Pak. Ngomong nggak sih? Kalau gue pasti Aku suka ngomong. sama perut Anjing. Kasih ke tusuk nih. Coba gimana cara nyampein? Jadi dari awal gue udah bilang kan, gue nggak bilang sih. Waktu gue ngejar dia jadi awalnya. Terus dia kan kalau misalnya Lu mau ngambil cewek- apaan? Enggak, lu ngejar dia. Iya, Dia ngejar lu apa lu ngejar dia? gue yang ngejar dia. Oh, oke. Maling nih. Maling hati lu. Iya, bisa. Terus udah lu kejar. Lu kemana? Ngomongin ketek dia pengen coli. Ya. Terus. Lu ngomongnya gimana sama cewek lu? Jadi kan kalau misalnya gue kan masih pacaran ya. Kalau pacaran lu pasti ditanya lah sama lawan jenis lu bilang kalau misalnya kenapa lu bisa suka sama gue? Kayak gitu. Biasanya kalau misalnya untuk fisik sih menurut gue standar aja ya. Cuman kalau misalnya lu berani ngomongin fetish itu lebih seru sih. Jadi gue pasti ngomong, gue bilang bahwa gue suka yang oriental. Oriental. Dan gue dapet lu berarti udah pilihan gue. Karena gitu. Kalau gue lebih di sini. Modal keterbukaan itu juga nggak bikin dia curiga sama cewek lain nggak? Ketika misal dekat sama lu ada cewek makanya mirip-mirip dia. Iya, gitu. iya. Ada nggak dia? Ada nggak macam curiga? Ada. Ada. Cuma kan masih dalam segi wajar ya. Penting gue juga nggak ngapa-ngapain juga sama itu orang lain gitu. Nggak keramas. Kirain langsung mandi. Cepet amat lah. Cepet amat ya. Iya biasa. Nah kalau lu ngomong nggak ke cewek lu soal fetish lu itu? Bilang gua gua kalau fetish gua ke ketek lu gitu. Lu sering dusta Lu dong. sih siapa di mana? Berarti kalau video call suka gini dong. Anjing Anjing gitu. Gitu dong. makanya kalau cewek gua kan selalu bilang, dia juga bilang ke gua apa yang lu fetish lu apa sih ke gua? Katanya ngeliat bahu sama pundak bahu gua sama dada gua karena bidang. Jadi kalau misalnya lagi video call nih, Cuman ketek kawan udah bidangnya tuh udah masuk di HP nih. Langsung gitu. Ngobrol kasih unjuk dada sama kayak tadi. ngobrol lagi Pak. Gue kalau lagi video call gitu, tiba-tiba dia gini-gini. Anjing. Gua balasnya cuma, ntar gua buka baju dulu. Iya. Kan? Iya, udah ngalah tuh ya. Itu di kamar mandi. Enggak lah Pak. Kadang di ruang tamu habis kumpul keluarga gitu. Oh, bisa. Vulgar banget, guys. Edan. Ekstrim kan? Parah ya. Yang dijilat-jilat itu. Es krim. Tolong. Kalau lu Den. Kalau gue sih lebih menjaga ya, karena fetish gue itu lebih ke intim fetishnya tuh. Oh, Kalau intim bukan fetish Pak. Enggak, maksudnya iya, orientasi dia ke soal keintiman. keintiman fetish gue tuh intim. Gue kalau dari sisi fisik kalau ditanya tadi bagian belakang, otot biceps bagian ini, terus sama Sering kuda-kudaan tuh. sering kalau Dijambak ya? itu jadi kuda-kudaan. Kan kuda Bebek kan gitu. Pak. Oh iya bebek. Terus sama ini gue wah gimana ya? Ada yang bilang itu kategori Sopio gitu. Iya sih, cewek gue juga sama ini gua katanya. Oh gitu. Ngeselin nggak? Ngeselin Iya, nggak? sama fantasi lo ya, mau isi kepala itu kan ada fantasi di dalam. Gila lagi. Goy, kalau lu Goy, ke cewek lu ngomong gak Goy? Belum punya cewek. Aduh, Nggak kasihan pernah banget. ngomong. Enggak dulu Saya anjing. gue Dulu. Ya nggak dulu deh ya. Dulu maksud gua. Dulu bilang. Bilang. Gue suka nih sama Dia ketek lu. suka tiap ketek ini. tiap di waxing sama dia di waxing. Ih bener banget. No. Iya, gue tuh heran sebenarnya kalau yang ke ketek. Kalau sekarang kan cewek udah nggak lagi punya bulu ketek, nggak lagi apa ya tren kecantikannya di ketek, di bulu kan bulu ketek. Ya makanya kalau ngikutin tren mah sama aja dong, Iya. kita jadi apa namanya?
kayak yang lain, kita nggak mau sama kayak yang lain. Oh. Atau sama juga. Lu suka bulu Ada yang ketek sama. karena pengen beda aja. Nggak pengen beda Pak. Kalau misalnya dengan kita ngikutin dengan standar yang ada gitu, pada akhirnya Kalau zaman era Renaissance, sebelum Renaissance, kalau ada Renaissance, lo simbol kecantikan tuh kan Gembut. gembut, Iya, kan. iya. Kemudian karena memang kan kecantikan sendiri adalah produk industri. iya produk industri. Apa definisi tentang kecantikan, definisi tentang seksi kan itu juga. Kalau gue sih lebih arahnya kalau cantik itu di dalam hatinya sih Pak. Itu sih. Kok pelan sih pas ngomong gitu sih? Iya. Kan dari Kok hati pelan? gue. Karena cantik mah bisa dibuat ya. Cantik bisa dibuat, cantik bisa habis Pak. Cantik bisa dibuat, cantik bisa habis. Iya. Tapi yang dimaksud dalam hati itu apa? Tulus. Dalam hati. Empedu. Mancing pedu. Maksudnya Usus menyangkut 12 jari. attitude. Maksudnya. Menyangkut attitude. Enggak juga, Enggak itu juga. sih gimana ya? Kalau itu tuh juga kan nggak ada standarnya juga kalau ngomongin itu. Jadi kalau ngomongin hati ya dia jujur, mau lu ngomong bangsat segala macam gitu kan, dan dia menerimakan. Menerimakan. Iya menerimakan ya, menerima iya Pak. Menerima. Oke. Karena ketika ini sudut pandang gue ya, boleh di ini ya. Iya, iya. Ketika siapapun itu, entah laki-laki atau perempuan, melihat sudut pandang cantik dari visual, gitu, berarti kan ada sesuatu yang dirubah, ya nggak? Iya. Tapi kalau ngomongin dalam hati, bisa dirubah, cuman kan tak terlihat, bisa aja dirasakan. Kalau ke suara juga termasuk fetish ya? Fetish, Misalnya? fetish. Iya, masuk ya? Itu ngomongin suara, ngomongin desahan pasti. Enggak. Ada juga kan yang begitu loh. Ada kalau gue kan orang yang ada di generasi mengenal bacaan-bacaan porno. Mungkin kalau sekarang lebih ke tontonan ya, bacaan porno. Dan di bacaan porno itu desahan segala macam itu juga ada Ada bukunya banyak. Iya. gua kan itu generasi di era gua tuh ya, Margate, imajinasi Iya, ya Enero, Black Sweet itu ada di skatepark bener. Kan dia nyumbang Pak ke rumah baca. Gue lihat anjir, ini mas stensil lengkap. Nggak ada yang dirobek lagi lengkap. enggak dibawa pulang sama dia. Tapi nggak ada yang baca ya. Nggak ada yang baca. Tapi buat pajak karena gambarnya bagus-bagus, warnanya bagus-bagus. Tapi ya. kalau anak-anak generasi lu gua rasa udah enggak sih. Iya. Itu, Pak. Kalau bacaan Imajinasinya kurang. bacaan porno di era gua itu termasuk yang memberi nutrisi Iya. untuk imajinasi liar Imajinasi. di persoalan seksual. Sekarang dikasihnya visual terus Pak. Tapi sekarang masih ada. Masih ada. Di lain tuh masih banyak. tuh. Masih cerita-cerita Wah, gitu. banyak banget. Kalau niat cari, Ya, pasti ya. ada kalau nih ya. Nah, fetish itu bisa berubah nggak sih? Bisa. 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 Itu bisa. Misalnya, kalau lu dulu kecil lu punya fetish apa? Punya fetish. Iya, yang tadi suara. Awalnya dulu suara. Serak. Gue suka cewek Oh, serak. Apa yang masuk baca? Sabar. Dulu serak, sekarang lu fetishnya beda. Dulu serat, sekarang Dulu udah nggak ada jadi sembuh. cewek. Sembuh sekarang. Ngikutin aja kita. Tapi gue juga dulu dari telinga sih Pak. Telinga. Terus kemudian berubah ke ketek. Kan nurun gitu jadinya. Oh, dulu tuh zaman-zaman lu SMP. Iya, zaman gitu kan. Berarti bisa berubah. Bisa berubah nggak tuh fetish lu? Kalau dia katanya seneng dia renda sempak perempuan. Rendanya. Oh. Bukannya itu. Ini kalau ngeliat renda ya, apalagi kalau kondangan tuh renda semua. Udah gak kuat. Bukan renda yang di tempat kondangan. Ya kan kecil aja. Buat jos gimana gede-gede. Anjing. Kalau lu berubah nggak fetish lu? Gua berubah. Awal gua ngeliat yang kayak gitu. Sebenarnya standar sih. Ya gitar Spanyol. Ya, pasti dah. Cuman Ya, berarti makin kan stereotip juga ya kalau gitu ya. Jadi ada standarnya. Oke, yang lagi rame ini fetishnya. Tapi di luar dari lu ngeliat mata, Iya. kalau bentukan dia pakai pakaian apa kayak gitu. Iya. Itu ngaruh nggak sih? Anjing. Kalau gua enggak sih.
kalau misalnya dia pakai Softland gitu. seragam sekolah gitu, kayak Wah, kacamata anjing. gitu, tuh kan? Ayo, lu. Di imajinasinya parah banget ini. Sejauh lu tahu soal dunia open BO misalnya ya, dunia open BO itu, lu bisa request fetish lu nggak tuh? Gua nggak tahu. Tapi gue punya cerita sih benar-benar. Nah, Ini sering nih Jadi kayaknya. ada- rajin. Gimana? Jadi ada di salah satu pojok Jakarta lah. Oke. Itu kita bisa milih fetis kita. Oh iya, Bisa milih tempat di suatu Tempat. tempat. Oke. Kayak ada di luar negeri kayak Ini Pattaya. sering kayaknya. Pattaya itu kayak di akuariumin juga. Oke. Gue pernah survei doang ke sana. Udah aja jangan dibahas itu. Iya, nggak mau. Nggak mau kebongkar. Kagak, saya nggak pernah BO pak. Cuman saya ada pengalaman sama cewek dan lagi ternyata dia tukang BO. Tapi bisa request dan dilayani Request. sesuai itu. Ada harga beda. Ada harga beda. Wah, ada harganya. Ada ininya mami. Maminya. Di sana nyebutnya mami. Berarti lu udah member deh. Bukan member. Oh, belum. Anjing belum. Bukan Gimana ya member. gue ya? Udah. Apa jadinya Pokoknya dia kayak seorang observator. 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 Diikutin lagi di sosial. Sampai Ada ya di open BO. ada kayak gitu. Pelayanan Pelayanan. untuk membuat si pelanggan menjadi puas Puas. dan bisa terus-terusan gitu kan. Jadi langganan. Iya. Parah juga ya. Kalau di dunia kreatif kan kadang-kadang itu juga Kreatif banget pak. enggak di dunia kreatif. Lu kreatif itu terus. Kadang-kadang kita juga kan menyebut diri, gue mau melacurkan diri dulu, cia. Iya. Iya kan mau Kayak anak teater main film. Iya, gak gitu, gak gitu. Iya. Gue mau melacurkan diri gitu loh. Bahkan kemudian dia menambahkan entry layanan yang mampu memuaskan kliennya gitu. Biasanya misal nggak terbiasa untuk sebagai pelaku yang nggak biasa antagonis gitu, nggak biasa antagonis gitu. Aduh, gua harus antagonis gitu. Orderan dari Iya. sebuah PH misalnya. Ya dia demi itu gitu loh. Dia bilang, wah, gua melacurkan diri dulu nih. Gitu. Ada yang menyebut gitu. Nah itu juga menurut gue mirip-mirip yang melakukan open BO ya sih. Dunia kreatif juga. Iya sih. Kan para Menurut pelaku gue sih kreatif kalau fetis di open BO menurut gue sih lebih ke servis, lebih ke pelayanan lebih kan. ke pelayanan, Tuh. memuaskan karena emang butuh pelanggan yang jangka panjang juga kan. Iya. Semua sih menurut gue kalau masalah fetis Iya. harus masuknya ke pelayanan sih benar. Pernah ada yang lu dengar nggak ada temen lu yang punya fetis aneh? Lu dari lu Bud? Gue belum pernah denger Nggak temen sampai- gue ngomongin. Ada temen gua. Ada. Temen lu Jempol. Jempol. Jempol kaki. Men. Astaga. Tapi bener sih. Gimana waktu itu ya? Kok di jempol ya? Iya, agak ada kok, ada Ada, yang ceritain banyak. sama temen cewek gue. Dia tahu ada orang yang menyukai bagian-bagian mata kaki, bagian mata kaki. Nah, Ini jadi jempol. Udah aneh juga ya. iya, dan itu dia kalau posting di akun Instagramnya selalu foto dia, Mata kaki. dia aja. Jadi mana kalau ada yang fetis gua kalau ngeliat cewek lagi berak. Kalau fetisnya Agri kalau ngeliat kayak gini nih yang loreng-loreng ya, iya kan? Macan aja. Enggak ada. Ya tadi sampai di situ ya. Gua akhirnya ngelihat sebetulnya apa sih yang ngebentuk fetish seseorang itu gitu. Gua bisa misalnya agak aneh gitu ya. Faktor apa sih? Fantasi sama imajinasi. Fantasi. Itu Iya. balik lagi ke Pasti. fantasi. Fantasi. Kalau ke bagian depan sih udah umum ya, misalnya ke Iya. bagian pabrik Yang susu. terlihat. Pabrik susu. Gue bilang pabrik susu. Iya, itu kan udah ini banget. Jadi pacarku sedunia, iya pacarku sedunia. Iya, keren ya, gue punya pacar sedunia men. Ini Pacarku sedunia, jadi obrolan kita soal fetis yang tadinya gue, satu iya, yang tadinya gue kira ya apa ya, cuma sekedar. Ya kan kayak lebih ke kemana-mana kita ngobrolnya Pak. Tapi udah dapet gue Apa tuh? kumpulannya. Dapat fetis baru. Sialan, enggak. Langsung explore gitu Enggak, atau enggak. kayak gue kayaknya. Gua malah lagi mikir lagi gitu. Ke depan nanti gua ganti fetis. tapi
emang gitu sih. Emang karena ada fetish orang yang berbeda, kita juga berkeinginan untuk beda. Oh, Ada juga sih yang gitu. dorongan untuk explore tapi ya, beda ya. explore. Bisa juga ya. Fetish dia oke juga ya. Coba gue lihat ini ya. Cewek fetishnya kayak gini. Besok gue fetishnya belakang lutut deh. Iya. Karena siku juga kan. Bisa jadi ya, artinya ada orang fetish karena ini ya, terdorong oleh kondisi sosial misalnya. Kadang terdorong oleh keinginan luhur. Iya. Bukan kebangsaan yang bebas. Iya. Dia malah nginget zaman-zaman upacara. Belum bicara. Iya, soalnya kadang waktu zaman dulu karena gue pernah punya fetish gini Pak. Zaman sekolah SMA nih. Gue suka kalau ngeliat cewek itu pakai roknya span. Ada nggak? Terus dia pakai kacamata. Awalnya nggak pakai kacamata, tapi kalau tiba-tiba pakai kacamata. Kalau yang pakai kacamata, yang apa menyukai yang pakai kacamata banyak sih. Gue beberapa teman juga ada pengakuan gitu. Terus yang paling ajib itu kalau udah pakai seragam, ikat rambut. Rambut. Oh iya betul. Kacau sih. Itu fetish juga. Benar, fetish juga sih. Dan aku itu sama cewek gue sekarang gue jujur gitu. Gue suka sama lu pas lu tiba-tiba pakai kacamata, terus pas lu setiap lu lagi ngikat rambut, gue cuma diem ngeliatin lu. Oh. Cing. Sesaat itu ada yang bereaksi di bawah. Ini aja berdebar gitu. Oh, Cing bangsat nih. Paling kita tegur, nah bener dong ikat rambutnya anjing. Salah tempat nih. Jadi kan zaman sekolah. Zaman sekolah. Kan udah lulus jadi keketek. Oh, berubah ya. Iya, Ternyata ya. itu. Ternyata kan dari sini kan ke telinga Pak. Oh, kan dulu Ya, itu. ya, telinga ke sini kan ada kayak, keteknya gimana? Oh. Nah, itu. Jadi lu kalau Masuk kalau gitu. lihat foto model mulai berpose begini, Dimasuk-masukin. gitu ya, pose gini langsung mulai naik tuh ya. Enggak juga Pak malah. Kalau enggak? Oh, beda ya. Aneh, gue juga bingung. Sulit juga didefinisiin deh yang gitu ya. Wah. Gila. Jadi pacarku sedunia ya. Ini acara tumpah-tumpahan kita emang ngehe banget nih. Coba bayangin orang kayak si Aden ini. Berarti Bapak nggak boleh ke pantai Pak? Nggak boleh karena Iya. karena ke pantai. Banyak Ke pantai banyak bunga. Nah, gue tuh jangan anjing apa sih? Apa ya? Oh, punggung lumba-lumba. Dasar. Jadi tumpah-tumpahan kita malam ini soal fetish udah padat banget diomongin sama debut sama Gema sama Aden sama Agoy juga. Dan ya gue sih luar biasa banget lah ya ngerasanya malam ini. Biasa Keren. di luar kali ya. Hah? Biasa di luar. Luar biasa, keluar jadi biasa gitu. Jadi udah lemas banget itu. Aduh dasar tumpah-tumpahan. Udah sampai sini dulu. Nanti kita nanti kita ketemu lagi di lain tema.